Video ini tidak bermaksud untuk mengajari Sintayong ataupun menggurui Sintayong siapa pemain yang harus dan tidak dipanggil ke timnas. Namun di video kali ini aku hanya memberikan sedikit opiniku terkait dengan beberapa pemain yang dipanggil Sintayong untuk laga menghadapi Arab, Jepang dan juga Arab di GBK nanti gitu, oke? Tapi sebelum itu bagi kalian yang nonton video ini silahkan ditekan dulu tombol like-nya. Bagi kalian yang tidak suka juga tidak ada masalah, oke? Nah, ada beberapa hal yang ingin aku bahas tentunya terkait dengan pemanggilan pemain oleh Sintayong. Karena di tanggal 15 ya, tanggal 15 kita akan lawan Jepang di GBK, tanggal 19-nya kita akan lawan Arab di GBK juga gitu di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, oke? Nah, poin pertama yang ingin aku bahas adalah tidak adanya nama Asnawi, Hernando dan juga Malik Rizaldi gitu. Gini, ya seperti yang ada di sosial media, orang mengatakan Asnawi itu tidak dipanggil karena permainannya yang jelek pada saat lawan Cina. Kemudian dia dibully bla bla bla, begitu juga dengan Hernando, begitu juga dengan Malik. Tapi ya nyatanya Port FC mengatakan bahwasanya Asnawi itu cedera hamstring dan harus beristirahat kurang lebih 3 sampai 4 pekan. Artinya dalam waktu dia harus istirahat kurang lebih 1 bulan. Jadi bukan karena ya berita resminya ya, bukan karena dia tidak dipanggil karena bermain jelek. Enggak, sekali lagi aku bilang enggak layak Asnawi kita bully, kita hujat karena bagaimanapun ceritanya dia adalah kapten utama timnas. Jai dan juga si Jordi Amat itu kan menjadi kapten karena Asnawinya nggak main. Kalau Asnawi main, tetap Asnawi kok yang pakai ban kapten, kecuali kalau dia datang dari bangku cadangan. Nah, dia menolak untuk menggunakan ban kapten, lebih dikasih ke Jordi atau Jay yang dari awal pertandingan sudah memakai ban kapten gitu. Jadi jangan lagi ada alasan bahwasanya Asnawi tidak dipanggil karena bermain jelek dan lain sebagainya gitu. Jadi menurutku bagaimanapun dia adalah kapten dan leader di tim kita. Terlepas dia main jelek atau enggak, jadi rasaku kita nggak fair untuk membuli dia, oke? Itu kemudian Hernando juga gitu, aku nggak tahu apakah betul yang ada di video di TikTok ataupun di mana, cedera bahunya kambuh karena dia punya cedera bahu ya di podcast Sport 77 bersama Mamat Alkatiri. Bukan Mamat kemarin tuh, si Prasteguh sama Coach Ripan, dia mengatakan dia punya cedera bahu sebelah kiri atau kanan kayak gitu, yang mana itu sering kambuh dan ya dia berusaha struggle, dan itu didapatnya bukan karena dia pada saat sudah menjadi profesional, bahkan sebelum menjadi pemain profesional juga dia sudah mendapatkan cedera bahu itu. Jadi dia tidak dipanggil bukan karena dia dalam tanda petik ngambek lah, tapi karena memang lagi cedera. Dan kalau kita lihat kan cedera bahu itu bagi penjaga gawang adalah cedera yang menakutkan ya, karena bagaimanapun kiper tugas utamanya itu ya menghalau serangan lawan kayak gitu. Jadi bahu itu sangat riskan lah. Kalau tetap dipaksakan, ya bisa menjadi akhir dari karir dia. Sementara usia dia masih 21-22 tahun, masih panjang lah karir dia kayak gitu. Kemudian Malik aku nggak dapat beritanya, mungkin cedera juga, mungkin hamstring atau lain sebagainya. Ya tapi posisinya digantikan oleh pemain-pemain yang akan kusebutkan nanti. Itu poin pertama. Nah, poin kedua itu adalah kembali dipanggilnya Jordi Amat, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Hoki Caraka dan juga Samanta ya itu. Ya Jordi Amat memang dipanggil pada saat melawan melawan Bahrain, dan juga dia bermain kan satu babak kalau nggak salah ya, bermain satu babak kemudian digantikan. Ya kembali kalau aku bilang ya ini kembali lagi bukan bermaksud menggurui Sintayong dan juga bukan bermaksud mengajari Sintayong siapa pemain yang harus dipanggil dan tidak dipanggil. Ya tapi menurutku melihat performa yang ada pada Jordi Amat, apalagi usianya sekarang sudah kepala 3 berapa, 32, 33 mungkin tahun ini, udah kemakan umur lah kalau aku bilang. Dan di beberapa pertandingan contohnya di Piala Asia kemarin dia banyak membuat kesalahan, mulai dari salah passing, positioning, salah ambil keputusan. Pada saat Jepang kan dia yang menyebabkan, dalam tanda petik dia yang menyebabkan kita diganjar penalti oleh wasit karena dia melanggar pemain Jepang. Jadi ya semoga kalaupun misalkan dia dimainkan nanti pada saat lawan Jepang, semoga dia tidak mengulangi kesalahannya lagi kayak gitu pada saat melawan Jepang. Jadi kalau menurutku, apalagi dia udah nggak di top
top performanya dan juga sudah tidak bermain di klub top di Eropa. Maksudnya tidak bermain di Eropa lagi. Sudah main di Johor Darul Takjim. Walaupun Johor Darul Takjim itu udah bermain di Champions League Asia ya, tapi ya still dia Johor masih Liga Malaysia. Artinya masih 11-12 lah sama Liga Indonesia gitu. Jadi kalau menurutku kualitasnya sudah menurun lah. Berbeda dengan Asnawi. Asnawi memang bermain di Liga Thailand bersama Port FC ya kalau nggak salah. Tapi usia dia masih muda, masih 20, belum kepala 3, masih usia prime dia lah kayak gitu, masih usia prime dia. Jadi itu berbeda cerita. Kalau si Jordi Amat kan sudah kepala 3 dan kemudian performanya juga cenderung menurun di timnas kan kayak gitu, dan juga lebih sering cederanya. Jadi aku bingung juga kenapa Sintayong memanggil Jordi Amat. Mungkin Sintayong memiliki pertimbangan lain, misalkan dia pemainnya senior, dia lebih didengar sama pemain-pemain junior yang ada di squad, kemudian dia membutuhkan leadership. Nah, mungkin hal-hal yang di luar lapangan itu yang dibutuhkan Sintayong dari sosok Jordi Amat daripada hal-hal di dalam lapangan gitu. Itu sih menurutku. Kemudian dipanggilnya Yakob dan juga Yance. Menurutku dipanggilnya Yakob dan juga Yance ada beberapa alasan. Yang pertama, karena tidak dipanggilnya Asnawi. Yang pertama tidak dipanggilnya Asnawi, jadi stok back kanan dia atau sayap kanan itu kan berkurang. Praktis yang bisa menjadi back kanan dan juga sayap kanan sekaligus kan adalah hanya Sandy Walsh, sedangkan Asnawi tidak bisa bermain kayak itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena Yakob dan juga Yance tidak cedera. Selama ini kan mereka dipanggil bukan karena mereka bermain jelek di klub kan, lebih kepada karena mereka cedera gitu, rentan cedera Yance dan juga Yakob. Dan kalau aku bilang Yance dan juga Yakob adalah salah satu pemain dari Liga 1 yang bisa bersaing. Itu membuktikan bahwasanya kalau kau main di Liga 1 bisa-bisa aja dipanggil gitu loh. Bisa-bisa aja dipanggil untuk membela timnas asalkan bisa bersaing dan juga bisa compete bersama pemain-pemain yang bermainnya itu di Eropa kayak gitu. Jadi kalau aku bilang hal yang bagus untuk melapis Sandy Walsh juga gitu, karena terbukti kan pada saat Sandy Walsh nggak main pada saat melawan Cina, which is digantikan sama si Asnawi, ya kelihatan perbedaan cara bermain dan juga perbedaan efektivitas dalam menyerangnya. Dan juga rasaku Yakob ataupun Yance bisa menjawab keraguan ini, bisa menjawab bisa menjawab ketimpangan yang ada di yang ada di tim, yaitu posisi sebelah kanan ataupun posisi bek kanan gitu. Jadi kalau menurutku ya hal yang bagus yang dibuat Sintayong, salah satu good job kalau aku bilang. Kemudian dipanggilnya kembali Hoki Carakan dan juga Sananta. Di beberapa pertandingan, kalau nggak salah, Hoki dan Sananta itu tidak dipanggil ya. Yang dipanggil itu kan Dimas Derajat ya, dari di mana klub Dimas Derajat ya, lupa aku. Ya itu mungkin Dimas Derajat yang dipanggil daripada Hoki dan juga Sananta. Nggak tahu alasannya apa ya, mungkin Sintayong menilai Hoki dan juga Sananta lagi bagus di klubnya. Hoki klubnya apa? Lupa aku klub Hoki. Kemudian Sananta kan Persis Solo lagi bagus-bagusnya di liga gitu. Walaupun memang kesempatan mereka bermain itu akan sedikit. Mungkin mereka akan dikasih waktu bermain cuman ya 10 sampai 15 menit ataupun 5 sampai 10 menit di lapangan pada saat lawan Jepang atau pada saat lawan Arab, karena pilihan utamanya itu tetap Rafael Strike yang lebih mobile, yang lebih terlibat dalam permainan daripada Hoki dan juga Sananta yang lebih menjadi striker nomor 9 yang lebih menunggu kalau bahasa di kampung itu lebih menunggu tai hanyut lagi, itu lebih menunggu bola itu datang kepada dia. Berbeda dengan strike yang lebih melibatkan diri dalam permainan, bola di belakang dia jemput ke belakang, bola di kanan dia pindah ke kanan, bola ke kiri dia pindah ke kiri. Artinya dia lebih terlibat dalam setiap pergerakan bolanya, apalagi kalau bola di belakang itu stuck dan tidak bisa dialirkan ke depan. Cuman kembali lagi, yang jadi masalah dari Rafael Strike adalah dia sulit mencetak gol, sama juga dengan Sananta dan Hoki. Tapi kembali lagi, nilai plus yang dimiliki seorang Rafael Strike adalah dia lebih terlibat dalam permainan, seperti yang aku bilang di awal tadi kayak gitu. Itu terkait dengan pemainnya kembali dipanggil. Nah, kemudian poin yang selanjutnya adalah luputnya Doni Tri Pamungkas dari pemanggilan Sintayong. Gini, ini kembali lagi, ini bukan aku mengajarkan Sintayong pemain mana yang harus dipanggil, pemain mana yang harus dicoret dan sebagainya. Kenapa aku bilang Doni Tri ini sudah layak dipanggil timnas? Ini murni berdasarkan apa yang aku lihat di beberapa pertandingan yang dia lakoni bersama Persija, khususnya pada saat melawan Arema di pekan lalu gitu. Aku melihat ini pemain usia masih 19 tahun,
which is dia adalah kapten U19 yang juara AFF kemarin. Based on itu aku bilang ini pemain sebenarnya layak dipanggil timnas. Dasarnya apa? Dasarnya yang pertama, Arhan belum mendapatkan tempat ataupun jarang bermain di klubnya sekarang. Di Korea ya, di Korea atau di Jepang. Kemudian Shane dalam beberapa pertandingan terakhir itu bermain jelek. Puncaknya adalah pada saat melawan Cina kemarin. Seharusnya kan bola itu udah harusnya dibuang sama dia. Cuman karena dia terlalu percaya diri, ya walaupun memang hal yang dilakukan dia itu benar, tapi kurang apa ya, kurang aware lagi dengan bola itu. Jadi bola itu bisa direbut pemain Cina, kemudian scrimmage dan pemain Cina bisa cetak gol. Jadi kalau aku bilang, aku nggak pernah melihat Shane bermain bagus, walaupun ya kembali lagi dia memiliki pengalaman. Jadi ya kalau menurutku apa salahnya panggil Donitri Pamungkas ini untuk melapis mereka. Kalau misalkan dia bermain bagus juga untuk ditayangkan, apalagi berdasarkan cara bermain dia di Persija juga sekarang memakai 3 back, artinya dia di sayap kiri sebagai wing back, bukan hanya sebagai full back, tapi sebagai pemain yang menyisir area sayap sebelah kiri, yang mana itu sama dengan metode ataupun cara bermain Sintayong yang selama ini kita lihat di timnas, yaitu mengandalkan wingback dengan formasi 3 back sejajar di belakang kalau aku bilang. Dan di usia dia 19 tahun, pemain ini juga kalau aku lihat low profile, nggak banyak cingkune, nggak banyak tingkah, nggak banyak ini ono kayak gitu. Ya main-main biasa aja. Kalau misalkan bola lagi nggak enak ya dia buang aja di clearance, nggak stylish gitu. Lebih kepada pemain yang nggak mau ambil resiko gitu. Jadi lebih bermain aman. Apalagi Sintayong terkenal kan dengan disiplin yang tinggi, dan juga dia tidak ingin pemainnya mengambil resiko yang terlalu tinggi di daerah pertahanan kayak gitu. Jadi kalau gue bilang sebenarnya Donitri ini bukan sangat lah, cocok untuk dipanggil ke timnas dan layak untuk dipanggil di timnas berdasarkan cara bermain dan juga berdasarkan pesaingnya di sayap kiri yang ada sekarang, yaitu Arhan dan juga Patinama. Jadi bukan bermaksud menggurui Sintayong, cuman ya kembali lagi aku bilang seharusnya ini pemain bisa dipanggil di laga selanjutnya timnas, karena di laga selanjutnya timnas masih lama kan, berarti tahun depan kan baru mulai ronde ketiganya kembali kayak gitu. Jadi ya semoga Donitri lebih bagus lagi mainnya di Persija. Nggak menutup kemungkinan kok kalau main di Liga 1 bisa dipanggil. Witan main Liga 1, Egy main Liga 1, Rizky Ridho main Liga 1, kemudian Yakob Yance itu main di Liga 1. Artinya kalaupun main di Liga 1 tapi dia bermainnya bisa apa ya, bisa sesuai dengan keinginan Sintayong, atau ya dipanggil juga. Sintayong bukan orang yang inilah yang apa namanya yang menganak emaskan pemain-pemain, yang mengkhususkan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Dia lebih adil lah kepada pemain-pemain yang bisa terlibat dalam skema dia kayak gitu. Itu poin ketiga. Kemudian poin selanjutnya yaitu adalah mission impossible gitu. Mission impossible gitu. Kenapa aku mengatakan mission impossible? Ya kita lawan Jepang, rasaku agak cukup sulit lah kita bersaing ya. Bukan aku pesimis, teman, realistis. Kita itu melawan tim yang pemainnya itu bermain di Arsenal, Tomiyasu, Endo di Liverpool, kemudian kipernya Suzuki main di Serie A, kemudian si ini apa namanya, Mitoma main di Brighton, Takefusa Kubo main di Sociedad. Artinya banyak lagi pemain yang main di Eropa. Artinya ya Jepang ini kan tim Eropa yang mainnya itu di benua Asia gitu kan. Artinya pemain-pemainnya diisi pemain yang mayoritas itu main di Eropa. Cuman mereka ya kurang beruntung aja, negaranya itu adalah Jepang kayak gitu. Ya, kurang beruntung dalam tanda petik ya, bukan berarti memang mereka kurang beruntung aja, enggak gitu loh. Ya sulit juga ya, kita dapat imbang aja udah syukur. Kalau aku bilang dapat nggak kebobolan banyak aja udah syukur kalau udah, karena buktinya pada saat di Piala Asia kita juga kan ya bisa dibilang dibantai ya kan, berapa 3-1 4-1 berapa, itu kan gol kita hasil dari kesalahan blundernya backnya kipernya Jepang gitu. Jadi kalau menurutku ya kita nggak dibantai ya udah syukur kalau aku bilang ya. Tapi kembali lagi, siapa tahu ada plot twist Indonesia yang menang ya bagus gitu. Dan kemudian ya harapan terbesar kita bisa mendapat poin menang atau misteri ya pada saat melawan Arab. Itu pun juga Arab sudah berbeda sekarang gitu. Arab yang sekarang ini kan bukan dilatih oleh Mancini lagi gitu. Mancini udah dipecat sama Arab dan kemudian digantikan sama pelatih mereka yang membawa mereka ke Piala Dunia kemarin, yaitu siapa pelatih dari Prancis itu yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia kemarin. Jadi kalau aku bilang
ya bermainnya memang pragmatis, tapi Sintayong juga pragmatis. Sintayong cenderung sulit untuk melawan tim-tim yang bermainnya itu pragmatis karena dia juga bermain pragmatis. Jadi dia tidak begitu memiliki solusi. Apalagi kita ditambah kita itu tidak bisa cetak gol. Kita create peluang, kita menciptakan peluang, tapi kita tidak bisa cetak gol karena striker kita bukan striker tajam kayak gitu. Oke? Jadi yang menurutku semoga aja ada plot twist, Indonesia menang lawan Jepang, Indonesia menang lawan Arab, kemudian kita dapat 6 poin, kita bisa merangsek naik ke peringkat 3 atau 4 kan kayak gitu. Jadi ya peringkat 1 ya mungkin udah miliknya Jepang sama Australia lah gitu. Kita tinggal bisa dapat 3 atau 4 aja kita udah syukur kayak gitu. Hitung-hitung kita bisa menaikkan peringkat kita di FIFA gitu. Oke? Itu dulu analisaku terkait dengan atau opiniku terkait dengan pemanggilan timnas atau Garuda Calling. Bagi kalian yang suka video ini silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa. Oke, terima kasih, semoga terhibur.